Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya teman-temanku sekalian, saudara seiman, di hari Jumat ini jangan lupa untuk bersalawat. Kalau bisa sehari paling tidak 10 kali lah. Kalau bisa setiap hari kita bersalawat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita salat tetapi Allah tidak salat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berzakat tetapi Allah tidak zakat. Allah menyuruh kita bersedekah, Allah tidak bersedekah. Allah menyuruh kita berpuasa, Allah tidak puasa. Allah menyuruh kita naik haji, tapi Allah tidak naik haji. Tetapi Allah menyuruh kita bersalawat, Allah juga bersalawat. Bahkan Allah dan seluruh para malaikat bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kata para ulama menjelaskan bahwasanya ibadah yang tertinggi di antara seluruh ibadah yakni salawat. Tetapi kalau kita bersalawat terus kita tidak sholat, sama hanya bohong. Karena sesungguhnya kalau kita tidak bersalawat, kita tidak dikatakan kafir atau kufur, tetapi dikatakan orang Islam. Tetapi kalau kita tidak sholat, itu sudah bahasanya ulama menjelaskan, ada mengatakan kufur, tidak keluar dari Islam, tetapi ada Rasulullah membedakan bahwasanya perbedaan antara umatku dan orang-orang kafir yakni sholatnya. Jadi sesungguhnya kalau kita sholat, itu salah satu tanda bahwasanya kita adalah umat Rasulullah. Ada juga hadis menjelaskan bahwasanya man taraka salata muta'ammilan faqad kafara jihar. Orang siapa yang meninggalkan sholat, dia termasuk orang-orang yang kufur atau orang-orang yang dianggap kafir oleh Allah. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah orang yang paling sibuk nanti di padang mahsyar, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW nanti di padang mahsyar itu akan mengumpulkan seluruh umatnya. Semua pasangan lari daripada pasangannya, seorang suami lari daripada istrinya, istri lari dengan suaminya atau meninggalkan suaminya, seorang anak meninggalkan ibu bapaknya, seorang bapak ibu meninggalkan anaknya. Dan seluruh nabi itu sibuk, dan seluruh para manusia itu sibuk mengurus dirinya sendiri kecuali Rasulullah SAW. Jadi di padang mahsyar nanti jamaah itu Rasulullah mengumpulkan seluruh umatnya, memohon kepada Allah, ya Allah, mana umatku? Dikumpulkan semua, dan kita semua umat Rasulullah itu kehausan. Maka Rasulullah SAW bersujud kepada Allah dan memohon, ya Allah, aku ingin memberikan minum kepada umatku. Dan diberikanlah telaga Kausar kepada Rasulullah SAW, dan kita pun diberikan minum, bahkan langsung disuap oleh Rasulullah SAW untuk minum air dari telaga Kausar tersebut, dan kita tidak akan haus selama-lamanya. Setelah itu di padang mahsyar kita menuju jembatan Sirat atau jembatan Siratal Mustaqim, jembatan penyeberangan untuk masuk surga dan neraka. Kalau kita jatuh maka kita larinya ke neraka. Kita selamat, insya Allah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Kita dibimbing, dan ada pun yang terjatuh, dan yang jatuh, dan ada juga yang selamat. Sampai
lewatlah semua umat-umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu masuklah sebagian ke dalam surga, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk ke dalam surga, dia belum masuk. Kita diantar yang selamat dari jembatan Sirat ini masuk ke dalam surga, diantar oleh Rasulullah. Rasulullah keluar lagi, ia pergi ke neraka mencari umatnya. Ia pun memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia sujud dengan yang sangat lama dan memohon, ya Allah, keluarkanlah umatku di dalam neraka yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji kurma. Maka dikabulkanlah dan masuklah Rasulullah SAW ke dalam neraka, menyuruh para malaikat, kumpulkan umatku yang di dalam hatinya yang berada iman sebesar biji kurma. Dikumpul dan dijemputlah, dipeluklah umatnya. Sudah ada yang lecet, ada yang berdarah-berdarah, ada yang melepuh, yang sudah disiksa di neraka. Dipanggillah, maka dimasukkanlah ke dalam surga. Terus Rasulullah mengecek lagi, masih ada umat di dalam neraka. Kata malaikat, masih ada ya Rasulullah. Dan Rasulullah pun pergi lagi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, keluarkanlah umatku yang di dalam neraka yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji jagung. Maka dikabulkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijemputlah umatnya yang berada dalam neraka yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji jagung. Dan masih ada lagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam hatinya yang di dalam neraka, dan memohon lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah umatku yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sahra atau biji sawi. Dikabulkan, dijemput lagi. Rasulullah itu adalah orang yang paling capek. Ia tidak pernah memikirkan dirinya. Bahkan ditawari, ditunjukkan pada malaikat, ya Rasulullah, ini adalah surga Firdaus. Kata Rasulullah, lah, ummati, ia merindukan umatnya. Rasulullah itu merindukan kita, teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah meninggalkan atau melupakan yang namanya salawat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis menjelaskan bahwasanya orang yang paling kikir adalah di antara umatku adalah orang yang tidak, atau umatku yang tidak bersalawat kepadaku. Bila ia mendengarkan namaku atau ia melihat namaku dan ia tidak bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka ia adalah orang-orang yang paling kikir. Jadi di hari Jumat ini perbanyak bersalawat, teman-teman. Terutama dari pribadi kami, ini hanya sekadar mengingatkan kami, menyampaikan dakwah seperti ini untuk mengingatkan diri kami dan mengingatkan pula kepada teman-teman semua bahwasanya barang siapa yang bersalawat, maka insyaallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan memandang kita dan kita juga akan berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbanyak bersalawat di hari Jumat, paling tidak 10 kali atau 100 kali juga boleh, atau bisa lebih daripada itu. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya, bila ada kesalahan, itu datanya dari pribadi kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.